Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus silaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bagi ataupun atas nama pribadi dan keluarga Islamic Union of Hong Kong ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kepada ibu-ibu semua dari Al-Hikmah gitu ya. Al-Hikmah dan poin. Al-Hikmah dan poin ya. Yang telah sudi datang ke tempat ini dan mungkin ada yang pertama kali ke kamar ini. 2 kali, saya 2 kali. Dulu sama PNM. Jadi terima kasih banyak diucapkan pada ibu semua. Sedikit saja saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga ibu semua pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang sering memprogramkan dan suka bersilaturahim, ya. Di mana sabdanya itu beliau mengatakan, "Man arada an yubsaqallahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata beliau, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah dia hobi bersilaturahim. Jadi 2 asuransi yang diberikan oleh Nabi ini, 2 bonus yang diberikan oleh Nabi ini merupakan kebutuhan kita semua. Ya. Dan kalau ini merupakan kebutuhan, maka kitanya harus hobi dan sering memprogramkan, ya, silaturahim. Kedua, produk kalau dalam perbankan, asuransi ini atau insurans, ya, kedua produk insurans ini tidak diperjualbelikan di perbankan, ya, adanya dalam hadis Nabi ini, dan yang memberikan asuransinya bukan manusia biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira setiap individu manusia akan senang jika ditawari kedua asuransi ini, ya. Baik muslim ataupun non muslim, ya. Kalau ditawari, ditanyakan, mau nggak kamu akan diberikan panjang umur gratis loh, nggak perlu daftar, ya, nggak perlu isi formulir, ya. Saya yakin non muslim dan siapapun mereka akan mengatakan yes, ya, karena memang ini yang mereka harapkan, panjang umur. Yang kedua adalah murah rezeki. Ini secara otomatis, ya, secara otomatis orang yang suka menyambung tali kasih sayang. Ya. Silah itu artinya menyambung atau menyentuh. Rahim artinya kasih sayang. Jadi bisa diartikan sebagai sentuhan kasih sayang. Orang yang suka dan sering menyentuh dengan perasaan kasih sayang, insya Allah nggak ada peperangan, ya, Bu, ya. Nggak ada kedengkian, kejengkelan, permusuhan, percekcokan, ya. Makanya harus sering-sering bersentuh, salaman, ya, Bu, ya. Ketemu salaman, peluk-pelukan, ini luar biasa, ya. Kalau semua kejengkelan, kedongkolan, permusuhan itu hancur luntur, ya, dari hati kita, kita akan sehat.
sehat walafiat, saya jamin itu ya. Ya, semuanya saudara semua, ketemu senyum, ya, saling membantu. Wah, indah sekali itu. Ya. Maka dianjurkan oleh Nabi, kita itu harus sering ketemu, tidak sekedar ketemu, tapi saling tempel-tempelan, silat menyambung, ya. Kalau duduk rapat-rapat, ya kalau sekarang mungkin ada jaga jarak. virus itu, Long ya, distance. ya mungkin nantilah Iya. konteksnya nanti. Saya yakin Bu, ya anggota dan pengurus kalau duduknya rapat-rapat loh ya. Lain pasti ngambil, lain itu ngambil, gitu Pak. Itu akan indah. Betul Bu, ya. Suami istri yang cuma 2 orang tok itu loh. Mana ada suami istri yang perang-perangan, ya Bu ya. Ada cuma 2 orang. Melebihi perang dunia. Iya, apalagi sebagai ketua organisasi ngurusi banyak orang itu loh. Punyanya luar biasa. Ngurusi istri aja nggak becus. Ngurusi suami nggak becus kadang-kadang ya Bu ya. Ini karena kurangnya atau tidak adanya silaturahim atau sentuhan kasih sayang. Ya. Suami istri kalau duduk dempet-dempetan, tidur bareng-barengan, peluk-pelukan, indah loh. Iya. Suami datang kerja, sambut dengan cium tangan, indah, enak, ya. Tapi karena nggak mau nempel, kadang-kadang menonjolkan, mengutamakan egonya, atau karena posisi istrinya mungkin gajinya lebih tinggi, kayak kita di sini ya, Bu ya, misalnya. Istrinya, suaminya gajinya kecil atau pengangguran, egonya tinggi. Akhirnya nggak mau nyentuh, ngomong nggak mau ya, Bu ya. Kan sudah rumahnya kecil, misalnya. Ya di Hongkong kan begitu ya. Sudah rumah kecil, suami istri berantem, terus waduh kayak neraka. Sebaliknya kalau sering tempel-tempelan, ya, duduk bersama-sama, jangan berhadapan ya. Dengan suami istri, tidak perlu nonton TV, ya tempel-tempelan. Karena kalau berhadapan mungkin kalau marah jotos-jotosan. Kalau dempetan mungkin jotosnya ke sana nggak kena. Nah, jadi penting sentuhan kasih sayang itu perlu, dan ini akan dapat menghilangkan stres. Ya, iya. Dan ini dijamin oleh Nabi. Beliau mereferensinya kepada jabatan tangan. Jabatan tangan. Ya. Jadi sebesar apapun, seberat apapun permusuhan kita kepada orang lain, kalau sudah saling sentuh menyentuh akan hilang on the spot. Ya tapi ya memang berat, kadang-kadang berat ya Bu ya. Ego. Iya, karena egonya itu aku nggak punya salah, aku minta maaf. Bukan ego ini namanya ya. Gengsi gengsinya ini. Maka sering-sering ketemu, pokoknya kita kejar. Kejar dia lari, cepetan nggak kena, kejar Facebooknya. Latak gimana? Latak sampai di mana? Kejar, kemudian sentuh. Nah, sentuh like, tool. Nah, gitu loh ya. Kalau dia lagi, saya bilang enggak. Tapi yang merah toolnya, tool yang merah-merah dari mulut. Wah, itu yang sentuhnya ya, Bu ya. Ataupun jempol. Ya, biasanya like ya kalau di Facebook. Udah ada like, ada gambar, ada banyak stiker lagi. Ada stiker yang bisa menarik hatinya. Nah, itu sentuhan juga namanya. Ya. Silaturahmi. Jadi indah, Bu. Musuhan yang besar apapun, kalau kita sering sentuh menyentuh, itu enak sekali. Dan hidup kalau sudah seperti itu, kan sehat. Kalau sudah sehat, mesti panjang umur. Di kita itu kan banyak orang yang umurnya masih muda, masih ya, beda dengan Hongkong ya. Saya salut orang Hongkong. Benar. Itu nggak tahu kenapa mereka itu ya. Mereka berantem, pingpong, sebentar lagi udah main-main lagi. Iya. Udah baikan lagi. Belajarnya nggak tahu dari mana mereka. Iya. Sebenarnya akhlak Islam itu sebenarnya. Ya. Dalam Islam itu lebih cepat marah, lebih cepat damai. Nah, harusnya kayak gitu.
kita nggak cepet marah, damainya nanti kiamat. Alhamdulillah ya. Iya, kan ada yang diantara yang paling bebuyutan itu diantara saudara kita sendiri. Iya itu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Kita sering terjadi seperti itu. Iya. Gara-gara warisan sudah sampai kiamat. Iri-irian. Yang satu punya ini. Aduh, ini jadi ingin cepat mati sebenarnya. Iya, bukan penyakit hati. Penyakit hati yang disebut sebagai hasad, hasud atau hasad, dengki ya Bu ya. Iya. Tetangganya baru beli motor. Sampai mana sini? Bener ya. Kita Pak, kita kamu kata-kata. Iya, harusnya harus dibuang. Harusnya kita selamat ya. Iya. Harusnya kita dasar. Kok bacaannya melu kok. Iya. Harusnya kita sentuh tangannya. Kita pergi ke tetangga. Selamat ya Mbak, kamu dapat motor. Wah, hebat nih. Oh, dijokolin loh ini. Kanan kanan kiri. Membahagiakan, membahagiakan orang. Jadi itu keniscayaan, marah harus cepat damai. Nah, harusnya kayak gitu. Kita nggak cepat marah, damainya nanti kiamat. Alhamdulillah ya. Iya, kan ada yang diantara yang paling bebuyutan itu diantara saudara kita sendiri. Iya itu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Kita sering terjadi seperti itu. Gara-gara warisan sudah sampai kiamat. Iri-irian. Yang satu punya ini. Aduh, ini jadi ingin cepat mati sebenarnya. Iya, bukan penyakit hati. Penyakit hati yang disebut sebagai hasad, hasud atau hasad, dengki ya Bu ya. Iya. Tetangganya baru beli motor. Sampai mana sini? Bener ya. Kita Pak, kita kamu kata-kata. Iya, harusnya harus dibuang. Harusnya kita selamat ya. Iya. Harusnya kita dasar. Kok bacaannya melu kok. Iya. Harusnya kita sentuh tangannya. Kita pergi ke tetangga. Selamat ya Mbak, kamu dapat motor. Wah, hebat nih. Oh, dijokolin loh ini. Kanan kiri. Membahagiakan, membahagiakan orang. Jadi itu keniscayaan. Nah, makanya diprogramkan ya Bu ya. Silaturahmi ini kan saya juga silakan program 3 bulan sekali. Ini mau matur juga kan. Silakan. Kamu jangan pun turun itu kan berarti kadang-kadang nggak sana pengen gitu. Karena gitu nih berarti punya. Iya, jadi ini perlu silaturahmi apalagi pada orang-orang yang kita anggap sesepuh. Dengan saya ngomong kayak gini saja ini akan dapat merilekskan tensi. Ya. Tapi kadang-kadang Bapak kalau gini hati sibuk makan di jadwal Pak. Ya dijadwalkan. Ada komunikasi insya Allah. Jadi indah. Jangankan manusia ya Bu ya. Binatang. Kalau sering disentuh kasih sayang, sering disilaturahimi, itu akan sehat dan panjang umur. Ada satu eksperimen di Amerika. 2 ekor anak monyet. Ya. Itu yang satu anaknya ini tinggalnya itu di hotel mewah katakannya, dengan makanan yang luar biasa, gizinya, minumannya, jus macam-macam ya. Yang satu lagi anak monyet hidup dengan ibunya di hutan. Ayo kira-kira mana yang lebih cepat mati? Ayo, yang di hotel apa di hutan? Hotel. Kenapa? Kenapa? Karena nggak ada sentuhan, nggak pernah disilaturahimi. Nggak bebas ini. Tinggalnya sendirian, puyengnya stres sendirian. Oh, nelpon nggak ada telepon, nggak bisa monyet gimana nelponnya? Ya. Nah,
Nah, tapi dengan anak yang ikut ibunya, wah, ini hampir 24 jam sentuhan kasih sayang, sentuhan cinta, ya, digendong, usap-usap, didongengi, mungkinnya kita nggak ngerti kan ya, Bu, ya. Mungkin ibunya juga dongeng gitu untuk anaknya, ya. Di apalagi apa itu kalau nyari kutu-kutu itu, petani, nggak lupa, petana, ya biar, wah, wes. Ada juga Pak. Ya, monyet kan ada petan-petanan ya. Iya. Seperti itu, wah, indah. Walaupun di luar itu cuacanya kehujanan, keanginan, kedinginannya, bisa kepanasan, tapi malah lebih sehat. Ya, menyuruh udara segar. Dan yang paling penting lagi disentuh kasih sayang dari ibu. Ya, hanya penting sentuh, menyentuh itu sangat penting. Ya. Kemudian yang kedua adalah produk keduanya adalah murah rezeki. Ya. Kita kalau sudah saling sayang menyayangi, ya, ya, itu sudah pasti akan mendapatkan banyak dukungan. Iya, kan kita baik ya, sering bersilaturahmi. Itu mudah. Kan dengan punya teman di kampung, sak kampung kenal baik semua, kenal baik. Ya. Kemudian kita akan membuka misalnya warung ya, atau warteg, insya Allah laku. Nah, jadi dengan banyaknya teman ya, silaturahmi ini itu hidupnya kan enak, secara ekonomi enak, secara sosial enak, secara kesehatan juga enak. Saya kenal dengan orang nongkrong di satu flat itu. Karena saya kalau ketemu di flat itu ya menyapa, mesti menyapa dengan orang. Punya dia bawa anjing, dia punya anjing. Kalau malam itu dia kelilingnya masjid. Saya keluar dari masjid, saya dari jauh berlaku, halo. Siapa halo? Oh, dari seberang sana rupanya dia manggil saya. Ya, ini enak. Jangan punya teman itu enak. Teman banyak itu ya. Pernah saya diberikan motivasi oleh guru saya. Kalau Anda ingin enak hidup bahagia, cari teman sebanyak-banyaknya, minimum 3.000 orang. Berapa orang, Bu? 3.000. Wah, kalau kita punya 3.000 di Koswete ya, urusan itu enak. Iya, imigrasi teman kita semua, misalnya ya, Bu ya, KBRI kenal semua, enak urusan, enak. Di pasar kenal semua, yang tukang sayur, tukang ikan, enak tuh, indah hidupnya. Rumah sayur dimurahin. Iya, enak, pokoknya indah itu. Ya, ketemu disenyumi, ya, disalami dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu asuransi yang pasti ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang sering bersyukur. Ya, jadi itu saja sedikit dari saya. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bu Muslihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat terima kasih banyak Bapak Muhammad atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami sehingga kami bisa bersilaturahmi ke sini. Pertama-tama saya mohon maaf lahir dan batin, mengucapkan syukur hati Pak ya. Insyaallah kasih. Sawan ya. Kami bersama teman semuanya dari Al-Hikmah mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin atas segala hilaf dan kesalahan kami. Mungkin karena kami selama ini juga belum sempat bersilaturahmi sama Bapak. Sebenarnya udah ingin sekali, udah niat berkali-kali niat nanti, tapi ternyata Allah baru memberikan waktu kesempatan yang lebih besar. Terima kasih sekali atas ujangan dan ilmunya yang tadi sudah Bapak sampaikan kepada kami, sangat bermanfaat. Betapa seharusnya kita saling sambung silaturahmi, Pak ya. Karena silaturahmi seperti yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali fadilah-fadilah dari silaturahmi itu sendiri, Pak ya.
Terus yang keduanya kami kesini silaturahmi juga. Insya Allah kami mungkin bulan 9 akan mengadakan milad nih. Bila Bapak ada waktu atau mungkin di masjid sini ada waktunya, kami mau ngabarin Bapak dan sekaligus mungkin insya Allah waktu di masjid sini atau gimana baiknya kami minta sarannya dari Bapak. Masjid juga boleh dilatih lagi. Nanti bisa melalui jadi kan ada dengan Mungkin nanti minta lagi yang jelas Bapaknya, saya mohon waktunya Bapak. nanti di WhatsApp awal jadwal Oke, insya Allah nanti untuk program-program kedepannya kalau misalnya seperti yang Bapak sarankan tadi beberapa bulan sekali nanti kita ngobrolin Bapak. Kalau misalnya kita selalu aktif Pak, alhamdulillah kita sebulan Walaupun 2 kali. corona. anggaplah sebagai apa namanya riklah ataupun jalan-jalan Jalan-jalan. silaturahmi Oke. 3 bulan sekali boleh nanti kalau Iya. banyak ya di lantai 6 kalau sini nggak muat misalnya ya dengan jamaah. Berarti misalnya memang ada program untuk silaturahmi, kita kesininya, maksudnya kalau misalnya kita ada acara terus undang Bapak untuk rawuh restoran. Apa ya di WhatsApp malah nanti Oh dijadwalkan komunikasi. rawuh. Jadi nanti kita jadwalkan untuk silaturahmi kan dengan ini. Sebelumnya terima kasih sekali atas persediaan Bapak untuk pertanyaan depannya nanti. Minta doanya buat Arif nanti Pak ya. Oke, Semoga kami bisa istiqomah dimanapun ada. oke, baik. Terima kasih sekali. Saya sekian karena yang lain juga nungguin. Mohon maaf dan batin sekali lagi Pak ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persoalan diucapkan. Kita berdoa supaya mungkin ada foto-foto Iya. Betul. Di sini berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Amin. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور